Ya, Selamat siang, Ibu. selamat siang. Halo Esi, mari silakan masuk. Iya, Ibu. Ya, silakan duduk Esi. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Gimana, duduknya sudah nyaman? Ya, sudah lumayan nyaman, Ibu. Oke, baik. Apakah hari ini Esi baik-baik saja? Ya, lumayan baik, Ibu. Oke, sebentar. Esi mengatakan bahwa Esi baik-baik saja. Tapi kayaknya dari raut wajah Esi sepertinya lagi cemas. Apakah ada sesuatu Esi? Sebenarnya ya saya nggak baik-baik aja, Bu. Makanya saya datang ke sini gitu. Oke, Esi. Tidak masalah. Ibu akan sangat senang Esi mempunyai niat dan terbuka untuk datang ke sini. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah Esi sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah, Ibu. Ini baru pertama kali saya ngikutin konseling. Oke, berarti ini pertama kali ya Esi mengikuti konseling. Nah, oke Esi, jadi sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu akan menyampaikan bahwa di sini Esi bebas bercerita apapun hal itu. Tidak akan dibeberkan kepada guru atau bahkan teman-teman Esi sekalipun. Bahkan mungkin orang tua Esi sekalipun tidak akan dibeberkan. Jadi, ini merupakan ruang aman bagi Esi dan Ibu untuk saling bertukar pikiran atau bercerita begitu. Jadi, Esi tidak usah berpikir bahwa hal ini akan bocor kepada siapapun. Ini ruang aman untuk kita berdua. Begitu Esi, bagaimana? Apakah Esi lega mendengar hal itu? Iya, Bu. Lumayan lega. Oke, Esi. Nah, gimana? Apakah kita sudah bisa memulai sesi konseling? Iya, Bu. Bisa. Saya udah siap. Oke, nah sekarang Esi bisa bercerita apapun hal itu yang mungkin mengganjal di hati Esi. Gini, Bu. Tadi kan saya lagi duduk ya, Bu, di halaman depan kelas gitu. Kayak di taman gitu depan kelas. Terus ada anjing, Bu. Saya ketakutan dan langsung berlari, Bu. Oke, jadi tadi di lingkungan sekolah itu Esi melihat anjing lalu ketakutan dan berlari, begitu ya? Ya, Bu. Saya cemas ngelihat anjingnya. Cemas? Oke, bisakah Esi bercerita lebih lanjut tentang rasa cemas terhadap anjing itu? Saya cemas, Bu. Kayak kalau ngeliat anjing tuh mungkin anjing itu akan ngejar saya terus gigit saya gitu loh, Bu. Oke, jadi ketika Esi melihat anjing, Esi merasa bahwa anjing itu akan menggonggong, lalu kemudian mengejar dan menggigit Esi, begitu ya? Iya, Ibu. Kayak rasanya tuh menakutkan, cemas, dan deg-degan juga kalau ngeliat anjing gitu, Bu. Oke, nah, lalu hal apa yang Esi lakukan ketika melihat anjing tersebut? Lari aja, Bu. Pokoknya saya nggak mau ngeliat anjing itu lagi. Saya menghindar dari tempat yang bisa saya ngeliat anjing itu, Bu. Wah, berarti ketika melihat anjing, Esi spontan lari begitu ya? Iya, benar, Bu. Oke, Esi. Jadi gini, dari cerita Esi tadi, Esi menyampaikan bahwa ketika Esi melihat anjing, Esi akan merasa cemas, panik, dan deg-degan begitu. Karena merasa anjing itu akan mengejar dan menggigit Esi, begitu ya? Iya. Nah, kemudian tindakan yang Esi lakukan ialah menghindar. Karena dengan menghindar, Esi merasa lega dan aman. Iya, Begitu? Bu, benar sekali. Oke, Esi. Nah, dari cerita yang sudah Esi ceritakan tadi, sebenarnya bisa jadi hal itu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah kejadian di masa lalu tentang anjing tersebut yang membuat rasa takut Esi itu semakin besar. Begitu. Nah, untuk itu Ibu mau kita untuk melihat ke belakang ke pengalaman masa lalu tentang yang membuat rasa itu muncul. Apakah Esi setuju dengan hal itu? Iya, Ibu, saya setuju. Baik Esi, sekarang kita akan mencoba ya melihat pengalaman masa lalu yang mungkin pernah terjadi tentang anjing tersebut. Nah, hal ini akan kita bahas secara perlahan. Jadi Esi gak usah tegang, gak usah panik begitu, santai aja. Kita akan membahas secara perlahan saja. Ya, Nah, baik, Ibu. sekarang Ibu mau bertanya kepada Esi, apakah sebelumnya atau mungkin memiliki pengalaman yang dalam kutip bisa dibilang negatif yang membuat
rasa takut itu muncul terhadap anjing, tentang anjing mungkin? Iya Ibu, ada, bisa juga saya ceritain. Oke, silahkan ya sih. Waktu itu tuh kelas 2 kan Bu, Hmm? saya tuh pernah digigit anjing Bu waktu bermain di halaman rumah saya sendiri. Kayak gigitannya tuh sakit banget, sampai sekarang pun saya masih terngiang-ngiang gitu. Saya takut sama cemas waktu digigit gitu Bu. Oke, jadi ketika Esi kelas 2 SD, Esi pernah digigit anjing ketika Esi lagi bermain di lingkungan rumah begitu? Iya Bu, rasanya sakit banget Bu. Oke, lalu setelah itu selain rasa sakit apalagi yang Esi rasakan? Saya panik Bu, saya panik terus cemas, terus saya juga soalnya ngelihat wajah saya di cermin kan Bu, kayak Heeh. wajah saya juga pucat waktu itu. Jadi semakin menambah ketakutan dalam diri saya gitu. Oke, berarti itu bisa dibilang combo ya karena dari rasa panik, cemas, deg-degan sampai pucat ya. Iya, Bu. Lalu ketika rasa itu muncul, perasaan itu muncul apa yang Esi lakukan? Waktu itu kan saya langsung lari kan Bu ke dalam rumah. Saya tuh langsung masuk ke dalam kamar gitu Bu. Oke, berarti setelah itu langsung masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar begitu. Apakah Esi juga mengunci pintu? Waktu itu enggak juga sih Bu, tapi kayak langsung nutupnya keras aja Keras. gitu. Oke. Iya. Lalu setelah itu apa yang Esi rasakan setelah langsung masuk ke dalam kamar? Ya lega Bu, karena anjingnya udah nggak kelihatan lagi di depan mata saya. Oke, berarti ketika Esi udah masuk ke dalam kamar, Esi menghindar, maka Esi merasa aman dan lega begitu ya? Iya Ibu. Oke, Esi. Nah, selain itu, apakah ada pengalaman lain yang mungkin serupa dengan hal itu, Esi? Ada Bu, Oke. ini kejadiannya waktu SMP sih Bu, kelas 7. Heeh. Nah, saya kan sama teman-teman saya lagi makan di kantin Bu. Terus anjing milik satpam sekolah tuh berkeliaran di sekitar kantin gitu Bu. Nah, dia tuh ngegonggong terus ngedeket ke arah saya gitu loh Bu. Jadi Oke. kayak takut. Oke, berarti ketika kelas 7 SMP, ketika lagi makan di kantin bersama teman-teman, ada pengalaman Esi juga di mana anjing itu mendekat, menggonggong begitu mendekat ke arah Esi, begitu. Iya. Lalu apa yang Esi rasakan kala itu? Itu waktu itu saya takut kan Bu, terus Heeh. kayak tiba-tiba muncul di pikiran saya tuh kayak wah anjing ini pasti mau ngegigit saya lagi nih kayak gitu Bu. Oke, berarti yang muncul di pikiran Esi, anjing ini pasti akan menggigit saya lagi, begitu ya? Iya. Oke, lalu tindakan apa yang Esi lakukan setelah itu? Waktu itu saya juga sebenarnya nggak sopan sih Bu sama Mm-mm. teman-teman saya, kayak saya spontannya langsung naik ke atas meja gitu Bu. Oke. Saya baru bisa turun tuh setelah ngeliat anjingnya tuh udah nggak ada di sekeliling kami lagi kayak gitu. Oke, berarti kamu ketika melihat anjing itu spontan langsung naik ke atas meja begitu ya? Iya Ibu. Oke, lalu setelah menghindar itu apa yang Esi rasakan setelah naik ke atas meja? Saya ngerasanya lebih aman Bu daripada saya duduk doang. Jadinya kayak sedikit lebih tenang gitu Bu. Oke, jadi ketika Esi menghindar dengan naik ke atas meja, Esi merasa bahwa merasa aman dan lega gitu ya, tenang begitu ya. Iya. Oke, nah jadi begini Esi. Dari dua pengalaman yang sudah Esi ceritakan tadi, yang sudah Esi sampaikan kepada Ibu begitu, kita menangkap satu pola yang sering muncul. Itu ketika ada anjing, Esi melihat anjing, Esi akan spontan langsung cemas, panik, begitu ya. Iya. Karena dalam pikiran Esi, anjing itu menyeramkan, dia akan menggonggong lalu menggigit Esi, begitu. Iya Ibu. Lalu Esi memilih untuk menghindar, begitu. Nah, ketika menghindar, Esi merasa lega dan aman, begitu kan? Iya Ibu. Nah, dari rasa itulah terbentuk suatu pola di mana kamu merasa yakin. Keyakinan itu diperkuat karena menurut kamu tadi di pikiranmu adalah anjing itu akan menyakiti saya. Jadi anjing itu layak untuk dihindari. Begitu ya? Iya. Hmm. Berarti kebiasaan saya ngehindar, terus rasa panik, takut, cemas itu bisa semakin menetap ya Bu dalam pikiran dan diri saya.
Benar sekali Esi, karena kebiasaan menghindar itu karena menghindarkan dari rasa panik apa segala macam itu justru membuat kamu itu memperkuat keyakinanmu bahwa anjing itu akan menyakiti kamu. Begitu. Karena merasa bahwa ketika menghindar, kamu akan merasa lega dan aman. Tapi itu tuh cuma sesaat doang ya sih. Namun justru itu tuh yang memperkuat keyakinan kamu bahwa anjing itu akan menggigit dan menyakiti kamu serta membuat rasa takut kamu itu bertahan terus-menerus. Begitu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, tapi Esi jangan khawatir. Sekarang kita akan mencoba untuk menggali pengalaman Esi yang mungkin lebih tenang. Kalau tadi itu dar der dor ya, karena itu bisa dibilang pengalaman buruk begitu ya. Buruk banget ya, Bu. Iya, nah sekarang kita akan mencoba menggali pengalaman yang lebih tenang. Begitu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Esi. Apakah Esi pernah memiliki pengalaman yang dibilang positif lah tentang anjing gitu. Misalnya ketika di situasi itu Esi merasa kayak senang banget gitu atau tersenyum karena hal itu menyenangkan dan di situ tuh ada anjing begitu. Apakah ada Esi? Ada, Bu. Waktu itu kan saya pergi ke rumah om saya, Bu. Oke. Nah, saya tuh melihat anjing yang imut, yang cimit-cimit gitu, Bu. Nah, anjing itu tuh kayak tersenyum gitu loh, Bu. Kayak ramah banget. Mukanya tuh kan kita bisa ngelihat kan, Bu, anjing yang galak sama yang ramah. Nah, lalu anjing itu tuh nggak agresif, Bu. Dia ngedekat ke arah saya, nggak ngegonggong juga seperti anjing-anjing lain. Tapi anjing itu kayak duduk diam di sebelah saya, tenang gitu, Bu. Oke, nah jadi ketika Esi sedang berkunjung ke rumah paman begitu ya, Esi melihat anjing yang imut sekali begitu, bahkan tersenyum ke arah Esi ya. Nah, kala itu apa yang Esi rasakan? Saya diam aja sih, Bu, tapi nggak takut juga, soalnya anjingnya tuh tenang aja, terus kayak nggak ngegonggong saya juga. Oke, jadi kamu merasa cukup tenang ya karena anjing itu tidak menggonggong, dia cukup tenang juga begitu ya. Iya. Lalu setelah pengalaman itu atau selain pengalaman itulah, apakah ada lagi atau cuma itu saja pengalaman positifnya? Oh, ada, Bu, lagi Oke. satu. Nah, waktu itu di rumah kakek saya waktu itu lagi berkunjung kan, Bu, ke rumah kakek. Nah, saya main ke sawah, terus anjing milik kakek saya itu seolah-olah jadi penolong secara nggak langsung gitu, Bu. Waktu itu anjingnya tuh ngegonggong kayak ngasih tahu tuh sekitar saya tuh ada ular gitu, Bu. Jadi saya juga terharu sih, Bu, soalnya anjingnya tuh kayak secara nggak sengaja tuh nolong saya biar saya tuh nggak dipatok ular gitu, Bu. Oke sih. Nah, jadi dari dua pengalaman terakhir yang Isi ceritakan tentang hal positif tadi tentang anjing begitu ya, kita bisa menangkap bahwa tidak semua anjing itu menyeramkan, menyerang dan menggigit. Nah, kemudian anjing itu mungkin mendekat hanya karena mungkin sekedar asing karena kita orang baru atau bahkan seperti yang Esi bilang tadi, dia bahkan bisa menjadi penolong bagi Esi sendiri. Kalau tidak kan Esi bisa aja kan digigit ular dulu gitu kan. Nah, jadi secara tidak sengaja bahwa anjing itu menolong menyelamatkan Esi begitu. Jadi tidak semua anjing itu menyeramkan begitu. Nah, setelah kita bahas tadi yang positif itu menurut Esi, pemikiran positif apa atau pemikiran baru apa yang Esi akan bangun ke depan ini? Mungkin saya bisa mikirin kalau nggak semua anjing tuh menyeramkan ya, Bu. Mungkin anjing itu hanya mau ngedekat karena sebatas aktif aja dia, dan mungkin juga karena anjing itu bisa jadi penolong maksudnya, Bu. Penolong waktu ada yang ingin menyerang kita, seperti itu. Wow, pemikiran yang sangat bagus sekali ya Esi ya. Jadi sekarang kamu memiliki pemikiran yang baru tentang anjing ya. Nah, sebenarnya Esi rasa takut itu wajar karena sudah pernah terjadi pengalaman buruk di masa lalu. Namun perlu ingat lagi bahwa tidak semua anjing itu adalah ancaman. Gitu. Nah, sekarang kita kan mungkin menyusun ya perilaku baru begitu yang bisa Esi lakukan ketika Esi melihat anjing.
Nah, dari Esi sendiri deh, apakah ada langkah awal yang ingin Esi lakukan ketika melihat anjing? Apa ya Bu, melihat anjing? Oh, ada Bu. Apa-apa? Mungkin kayak saya nggak usah yang kayak terburu-buru terlebih dahulu menghindar, kayak mungkin tarik napas dulu dan mencoba untuk nggak panik duluan gitu loh Bu. Wow, langkah awal yang sangat tepat ya, Esi ya. Iya. Oke, nah selain itu juga mungkin kamu akan melakukan hal lain. Apakah ada hal lain yang ingin kamu lakukan lagi? Kalau untuk ngelakuin sih mungkin kayak belum sih Bu, tapi lebih kayak menanamkan ke diri sendiri dulu. Kalau nggak semua anjing itu menyeramkan dan akan menyerang kita, seperti itu. Oke, Esi. Nah, mungkin juga kamu bisa mengambil langkah seperti mencoba berada di situasi tersebut beberapa detik. Jangan langsung lari begitu. Namun tetap harus bisa menjaga jarak aman ya. Iya Bu, mungkin saya juga akan mencoba untuk melakukan hal itu setelah saya melakukan hal yang sebelumnya saya bicarain tadi. Nice. Nah, di balik itu juga mungkin Esi juga bisa belajar mengamati perilaku anjing secara objektif ya. Jadi misalnya kayak membedakan apakah anjing itu cuma sekedar menggonggong karena asing atau memang dia itu benar-benar agresif gitu. Iya, baik Bu. Nah, kalau misalnya kamu sudah lebih siap untuk berada di lingkungan yang ada anjingnya, mungkin kamu bisa memanggil atau mungkin bersama dengan teman dekat atau orang kamu percaya untuk berada di situasi tersebut. Supaya kamu jangan terlalu langsung shock gitu ya. Iya. Oke. Nah, Esi hari ini kita sudah cukup membahas banyak hal ya. Nah, dari tadi mulai pengalaman kamu yang takut dari anjing, pola yang saling muncul, bahkan kita tadi mencoba menyusun perilaku baru yang akan kamu lakukan ke depan ya. Nah, dari hal itu semua, dari Esi sendiri, hal penting apa yang Esi dapatkan? Mungkin saya lebih sadar gitu ya Bu, kayak mungkin rasa takut saya itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Terus selama ini tuh rasa takutnya tuh semakin kuat karena saya itu selalu menghindar. Saya selalu percaya bahwa menghindar itu bikin saya lega gitu Bu. Saya juga tahu bahwa semua anjing juga nggak berbahaya. Oke sih, bagus sekali, itu pemahaman yang paling penting. Ibu juga melihat kamu sangat terbuka ya untuk bercerita kepada ibu. Nah, untuk hal ini mungkin ada pengalaman lagi ya sih atau tidak lagi ada? Udah nggak ada Bu. Oke. Iya. Nah, untuk tindak lanjutnya kita akan mencoba untuk melihat perkembangan Esi mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ini ke depan, terutama ketika Esi bertemu dengan anjing-anjing di sekitar lingkungan sekolah kita. Iya, Bu. Nah, mungkin nanti Esi bisa menerapkan nih apa yang tadi sudah kita susun, seperti tadi tarik nafas, kemudian mencoba berada di situasi itu beberapa detik mungkin. Iya. Kemudian kalau udah lama bisa bersama dengan orang terdekat. Iya. Gitu. Saya juga nanti akan mencoba hal yang kita udah bicarain Ibu. Oke, Esi. Nah, Ibu percaya bahwa kamu seorang yang bisa dan mampu untuk melakukan hal itu. Terima kasih Bu. Nah, Esi sepertinya ini udah mau bel siang ya? Iya. Udah mau bel pulang begitu. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau Esi tanyakan? Nggak ada sih Bu, belum ada maksudnya. Oke, Esi. Sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling ini. Dan jangan lupa nih, apa yang tadi sudah kita susun tentang perilaku baru yang akan Esi lakukan. Jika misalnya Esi butuh tempat cerita lagi, ruangan ini dan Ibu akan selalu terbuka untuk mendengarkan setiap cerita dari Esi. Ya, Ibu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu, saya izin pamit ya Ibu. Sama-sama, Esi semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Takut. Sudah Bu. Takut. Ini Ada tadi yang lu.